Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang di rumah, silakan ambil buku pena 3A dan buka halaman 82. Kita masuk ke tema 1, subtema 4, PB2, KD 3.4, pelajaran bahasa Indonesia tentang melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Jadi ada hal yang perlu anak ibu perhatikan dalam melengkapi informasi berdasarkan teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi anak ibu baca dulu teksnya dengan seksama, kemudian catatlah kata-kata yang kamu tidak mengerti. Jadi dari teks yang anak ibu baca, catat kata-kata apa saja yang tidak anak ibu pahami. Yang ketiga, carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi anak ibu cari kata apa saja yang tidak anak ibu mengerti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, lengkapi informasi yang diminta dengan kosakata baku. Jadi pertanyaan yang ada di dalam teks anak ibu lengkapi dengan informasi yang telah anak ibu tahu kosakatanya. Nah, sekarang ibu akan membacakan sebuah teks di halaman 82. Silahkan dilihat anak-anak ibu yang di rumah, tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Jadi ibu baca dulu teksnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuh tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, dari teks yang ibu baca, apa saja informasi yang ada di dalam teks? Ibu akan membacakan pertanyaan di perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Bagaimana cara pohon mangga berkembang biak? Apa saja informasi yang telah anak ibu dapatkan dari teks yang telah ibu baca? Jadi tumbuhan mangga berkembang biak dengan biji. Dan sekian saja materi ibu hari ini. Jika anak ibu ada yang tidak paham, silakan tanya ke walasnya masing-masing. Dan latihannya kerjakan halaman 82 nomor 4 bagian A, B, C, D, E, dan nomor 5. Akan ambil buku pena 3A dan buka halaman 82. Kita masuk ke tema 1, subtema 4, PB2, KD 3.4, pelajaran bahasa Indonesia tentang melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Jadi ada hal yang perlu anak ibu perhatikan dalam melengkapi informasi berdasarkan teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi anak ibu baca dulu teksnya dengan seksama, kemudian catatlah kata-kata yang kamu tidak mengerti. Jadi dari teks yang anak ibu baca, catat kata-kata apa saja yang tidak anak ibu pahami. Yang ketiga, carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi anak ibu cari kata apa saja yang tidak anak ibu mengerti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, lengkapi informasi yang diminta dengan kosakata baku. Jadi pertanyaan yang ada di dalam teks anak ibu lengkapi dengan informasi yang telah anak ibu tahu kosakatanya. Nah, sekarang ibu akan membacakan sebuah teks di halaman 82. Silahkan dilihat anak-anak ibu yang di rumah, tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Jadi ibu baca dulu teksnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuh tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, dari teks yang ibu baca, apa saja informasi yang ada di dalam teks? Ibu akan membacakan pertanyaan di perkembangbiakan tumbuhan dengan biji.
Bagaimana cara pohon mangga berkembang biak? Apa saja informasi yang telah anak ibu dapatkan dari teks yang telah ibu baca? Jadi tumbuhan mangga berkembang biak dengan biji. Dan sekian saja materi ibu hari ini. Jika anak ibu ada yang tidak paham, silakan tanya ke walasnya masing-masing. Dan latihannya kerjakan halaman 82 nomor 4 bagian A, B, C, D, E, dan nomor 5. Akan ambil buku pena 3A dan buka halaman 84. Kita masuk ke tema 1, subtema 4, PB 3, KD 3.4 pelajaran bahasa Indonesia tentang menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Ada hal yang perlu anak ibu perhatikan saat menuliskan ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, amatilah tumbuhan yang dimaksud dengan seksama. Misalnya saja anak ibu mau mengamati ciri-ciri tumbuhan pada bunga mawar. Yang kedua, pilihlah kosakata yang tepat untuk menjelaskan ciri-ciri. Jadi sebelum anak ibu menuliskan ciri-ciri tumbuhan, anak ibu pilih dulu kosakata apa saja yang anak ibu ingin pakai untuk menjelaskan ciri-ciri tumbuhan. Yang ketiga, tulislah ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan jelas. Baru anak ibu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan bunga mawar dengan jelas. Nah, anak ibu di rumah sudah tahu kan bunga mawar? Nah, ibu akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri oleh bunga mawar. Anak ibu di rumah pasti juga sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri bunga mawar? Yang pertama, bunga mawar memiliki duri yang tajam pada batangnya. Yang kedua, dia mempunyai bau yang harum. Kan bunga mawar itu mempunyai bunga yang harum. Yang ketiga, bunganya berwarna merah. Itulah ciri-ciri dari bunga mawar. Nah, anak-anak ibu yang di rumah, latihannya kerjakan halaman 85 di buku subtema 4 KI 3 yang nomor 2 bagian A. Sekian dari ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang PJOK, yaitu tentang gerakan kombinasi. Sebelumnya kita sudah belajar dan praktek tentang gerakan kombinasi. Hari ini Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan kombinasi. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu pengertian kombinasi. Kombinasi adalah gabungan beberapa hal. Jadi gerakan kombinasi adalah gabungan antara suatu gerakan dengan gerakan lainnya. Nah, gerakan kombinasi ini contohnya berjalan dan berlari. Berjalan dengan langkah panjang, kemudian lari secepat-cepatnya. Ini dapat membantu menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat. Manfaat gerakan kombinasi yaitu untuk menjaga keseimbangan dan memperkuat otot kaki. Baiklah, sekian dari Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.